jadi ini salah satu fasilitasnya dok ya di sini? Ya, ini adalah lounge poli eksekutif, Mas Felix. Jadi buat pasien-pasien yang pengen kenyamanan, cepat, silahkan langsung datang ke poli eksekutif. Kalau Gitu. sini ya. Iya. Memang begitu masuk adem sih dok langsung. Iya, tadi. nyaman Rasa tentunya. Nyaman banget kayak di Betul. lobby hotel gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi sempat kepotong Ah. dok, saya yang kelupaan sempat tanya tadi di ruangan sebelumnya adalah ini kalau kita dewasa kan dibandingkan anak-anak, otomatis imunnya sebenarnya sudah lebih terbentuk ya. Betul, betul. Lebih tangguh istilahnya. Iya, Tapi kenapa iya. masih perlu vaksin? Nah, pertanyaan bagus Mas Felix. Jadi gini, semakin usia kita bertambah, tentunya imunitas kita juga semakin lama bisa semakin turun. Artinya imunisasi atau vaksin yang kita dapat saat anak-anak belum tentu kekebalannya sampai dewasa. Oke. Dan kalau misalnya kita terkena suatu kondisi penyakit saat dewasa, belum tentu terkena suatu kondisi penyakit itu menimbulkan kekebalan yang cukup. Makanya perlu tambahan vaksin, Oke. walaupun sudah kena infeksinya. Nah, kurang lebih begitu, Mas. Oke, jadi tetap diperlukan ya. Ya, Oke. tetap diperlukan. Nah, kemudian nih bicara soal vaksin juga yang kemarin kan pas pandemi kan akhirnya semua orang vaksin juga ya. Pandemi kan juga istilahnya satu apa ya mungkin wabah virus yang tidak dari Indonesia ya kan, dibawa dari luar ke sini Iya, ketularan betul orang-orang. Kalau misalnya virusnya dari luar, vaksinnya lokal atau harus juga yang dari luar dok? Iya. Ada nggak sih bedanya gitu vaksin? Iya, iya. Jadi ada yang namanya vaksin internasional, Mas Felix. Jadi vaksin internasional ini sebenarnya adalah suatu vaksin yang ditujukan untuk suatu perjalanan tertentu, Oke. ya, ke negara yang dituju, ya, dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan kekebalan dari penyakit yang banyak di daerah negara tersebut, Oke. ya, misalnya endemik, misalnya contoh, misalnya penyakit meningitis di daerah Timur Tengah atau Arab. Makanya jemaah haji yang mau vaksin mau berangkat harus divaksin dulu. Gitu. Itu contohnya. Berarti yang akan melakukan perjalanan saja? Betul. Bisa yang akan melakukan perjalanan. Misalnya untuk umroh ataupun haji. Juga misalnya untuk imigran atau ekspatriat. Juga untuk misalnya kondisi-kondisi belajar, studi. Ya, itu sangat diperlukan. Oke. Gitu. Kemudian yang memberikan, apakah bisa semua tenaga kesehatan atau ada sertifikasi khusus untuk memberikan vaksin? Jadi kalau untuk vaksin internasional ini harus oleh dokter yang sudah tersertifikasi. Oke. Ya, jadi yang disebut sebagai vaksinator. Artinya dokter tersebut melalui suatu pelatihan khusus, ya, dan akhirnya mendapatkan sertifikat, sehingga dokter tersebut layak untuk melakukan vaksinasi. Oke. Berarti Gitu. memang ada sertifikatnya. Iya. Kalau misalnya saya sebagai pasien nanya, ada nggak sih dok sertifikatnya gitu? Ada ya, bisa Oh, ditunjukkan ada. berarti ya? Jadi kalau untuk di Panti pun juga dokter-dokternya sudah tersertifikasi, dan Panti juga sudah tersertifikasi untuk melayani vaksin internasional. Iya. Jadi nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Datang ke Panti Rapih bisa semua gitu ya, vaksinasi yang internasional gitu ya? Betul. Nah, mungkin sebagai tambahan untuk layanan vaksinasi internasional, Panti sudah melayani 8 vaksin. Apa aja tuh dok? Boleh saya bacakan ya? Ya. Ya, yang pertama adalah polio vaksin ya. Jadi untuk melindungi pasien dari infeksi polio. Yang kedua adalah yellow fever vaksin. Jadi untuk melindungi dari infeksi demam kuning. Biasanya ini ada di Afrika ataupun Amerika Latin. Kemudian ada infeksi tifoid ya, infeksi tipes. Kemudian ada varicella vaksin, influenza vaksin, meningokal vaksin untuk penyakit meningokokus. Mumps, measles, dan rubella untuk mencegah campak, rubella dan mumps, serta pneumokokal vaksin. Jadi pneumokokal untuk mencegah infeksi paru. Di mana ada 20 serotype bakteri, Panti bisa menyediakan. Nah, Ya. setelah pasien dapat vaksinnya ini, ada sertifikat atau mungkin bukti yang bisa kita tunjukkan? Jadi ketika seseorang sudah melakukan vaksinasi, maka akan mendapatkan bukti sertifikat internasional. Nah, bukti sertifikat internasional ini bisa berupa fisik, biasanya dalam bentuk buku kuning, atau dalam bentuk e-sertifikat, Mas Felix. Nah, e-sertifikat ini akan nanti di-upload di suatu web, di mana bisa dipakai untuk ke negara tujuan tersebut. Nah, saya punya contohnya, Mas Felix. Ya. Jadi ini adalah contoh dari e-sertifikat, ya, yang sudah di-print begitu. Ya, jadi ini menjadi bukti bahwa seseorang sudah dilakukan vaksinasi internasional dan ini berlaku secara internasional. Valid ya? Valid. Namun hati-hati, kadang
barcode ini suka dipalsukan ya. Jadi keasliannya harus tetap dipastikan di tempat vaksinasi. Oke, wah, gitu. Menarik ya. Oke, kalau gitu kita boleh jalan-jalan lagi dok. Kita pindah ke tempat lain, mungkin lihat fasilitas yang lain ya. Boleh. Tambahan Mas Felix. Jadi Rumah Sakit Pantirape itu bisa melakukan vaksinasi itu tentunya dilakukan sertifikasi. Siapa yang melakukan? Namanya Balai Karantina Kesehatan. Artinya aman bahwa Pantirape sudah terdaftar juga sebagai suatu fasilitas atau rumah sakit yang terpercaya untuk melakukan vaksinasi. Baik, mantap. Kalau gitu kita pindah ya dok ya, ke fasilitas yang lain. Mari, silakan.